Sebelumnya boleh perkenalan dulu kan? Oh iya, nama saya Budi. Saya orangnya belum tahu ya. Iya. Namanya Gempar gitu. Alamatnya di sini. Tahun 99. Inspirasi dulu dari mana sih Pak buat ngediriin usaha ini? Inspirasinya. Iya. Jadi gini dulu tahun 2010-an lah, 2010 ya Pak. Itu awal-awal nikah gitu ya. Itu kebetulan karena saya di BTIK waktu itu awal itu kan, mau nggak mau saya harus belajar ya Corel juga, PowerPoint juga. Ya sebenarnya basicnya sebuah itu, karena saya itu pendidikannya itu ekonomi sebenarnya. Nah karena saya kemudian secara otodidak belajar Corel dan sebagainya, kebetulan saya punya ide usaha gambar lah. Nah objek gambar saya itu kemudian saya terapkan di Corel Draw tahu kan ya? Tahu kan Mbak? Ya jadi software yang buat desain grafis gitu, kantor gitu. Nah kemudian ternyata dari teman kerjanya istri saya ada yang minta bantuan suruh desainkan sertifikat. Nah kemudian saya desain tuh dari sini, saya kirim ke teman istri saya itu ternyata cocok. Nah kemudian saya juga minta tolong dicetakkan sekalian. Nah saya kemudian nyetak karena belum punya printer, saya cetak ke saya lebaran itu. Saya cetakkan terus, ternyata dari situ dari mulut ke mulut itu terus berkembang gitu. Jadi itu kan terakhir kita beli dari situ dulu awalnya sih. Dan dari yang niatnya membantu itu kemudian jadi kayak semacam jalan untuk bisnis lah gitu. Kalau awal mulanya dari situ. Tapi terus kemudian kalau buka tokonya baru tahun 2014 Januari. Itu awalnya tempat penimbunan atau langsung ATK? Dulu kita malah nggak fokus ke ATK sebenarnya. Kita itu ketika kalau buka tokonya 2014 itu kita cuma lihat sekeliling itu banyak sekolah. Dan di sini belum ada tapi yang membuka cetak dan fotokopi itu yang dari pagi sampai malam itu belum ada. Nah kemudian kita coba karena kita sering gimana kalau pagi misalnya jam 7 ternyata lupa belum memberi tugas atau bahkan malam gitu kan. Akhirnya kita coba buka di jam 7 pagi sampai malam gitu. Tadinya kita buka sampai jam 9 malam, terus kemudian setelah melihat jam 7 ke atas kita mulai sana. Nah kita sampai jam 7 malam sekarang setengah 7 sampai 9. Dan itu kita fokuskan ke cetak aja. Jadi misal cetak hitam putih yang fotokopi atau warna juga kayak over, brosur, banner, publikasi dan sebagainya. Untuk dari awal target pasar berarti sekolah di Pak? Sekolah. Karena lihat itu ya kita kan kalau namanya berwirausaha itu ada marketing misalnya. Marketing itu kita melihat lingkungan yang kita mau usaha itu kayak apa pasarnya, kita mau jualnya itu posisi apa. Nah kemudian saya lihat ada sebelum di ada sebelum di MTS, kemudian sebelum SMP itu ada sekelilingnya gitu, kemudian termasuk saya juga kebetulan kerja di minimum juga. Nah dari situ saya sudah punya pasarnya. Pasar itu berarti tempat untuk menjual yang ada targetnya. Nah itu kita dengan seperti itu kita optimis ketika buka pelan-pelan bisa berlangganan lah di situ. Nah kita terus kemudian nyebar semacam proposal ke sekolah-sekolah untuk jadikan member. Jadi sekolah itu bisa misalnya bayar 1 bulan sekali, asalkan mereka setiap bulannya ke sini dengan minimal order sekian. Pak, kalau boleh tahu, ya. Sekarang udah banyak berapa lagi? Kurang lebih 10. Itu keluar masuk maksudnya gini. Jadi ketika kita udah nyebar tuh dapat 9 gitu, kemudian nambah 11, kemudian ada yang keluar juga, ada yang masuk lagi. Jadi kalau di rata-rata kurang lebih 10-an. Ya ada instansi, ya sekolah.
ada bahkan perorangan juga ada terus Untuk produk atau jasa yang paling sering diminati sama pelanggan itu apa sih? kalau sampai sebenarnya ya di rata-rata sih ya, tapi kalau tadi itu apa cetak poster A3. Nah, jadi kan kadang ada misal kelas ya mau bikin struktur kelas tuh mau tempel di tembok kan bisa orang mau mengadakan seminar atau event apa gitu jadi bikin poster yang A3 ya itu sama stiker sih sama stiker warna ya Untuk ini usaha sendiri atau bersama Pak? Untuk pegawai apa Pak? dua sempat kita bahkan kita bahkan juga pernah di cabang di Pamongso jadi kalau kawasan banyak ada kayak pulau-pulau kayak gitu kita pernah juga di situ selama 4 tahun tapi kebetulan pada saat itu depannya itu lagi dicor kan contoh sekarang nah pada saat masa cocoran itu akses untuk ke tokonya sama sekali nggak bisa jadi langsung terjun tuh dan proses cocoran kan kalau boleh ingat berbulan-bulan tuh nah kita sempat susah gitu nah setelah itu selesai COVID nah akhirnya mungkin kita nggak lanjut di situ nah akhirnya kemudian dari 5 itu ada yang pindah kerja ada yang juga nikah kemudian di pusat kita nggak nambah kita dua di sini kita nggak buka cabang kita fokus di sini dua orang Untuk kendala yang sama ini kendala selama menjalani bisnis ini itu apa aja Pak dari awal gitu? Kalau awal saya sebutkan bukan kendala sih itu semua sih ada gimana caranya yang namanya kita mau buka usaha waktu dari kita enggak ya cepat atau enggak gitu kan bahkan saya ingat betul hari pertama kita buka itu cuma dapat uang 3.000 rupiah setelah hari di pagi sama malam itu 3.000 ya nggak apa kalau bisa 3.000 beneran dikalikan 1 bulan 3 bulan paling kita cuma 1 bulan 90.000 ya lah nah dapat gaji gimana gitu itu udah dari pertama ketika tutup toko itu gimana tapi kita optimis sekarang saat itu kan belum ada yang tahu nah kemudian saya itu ya strategi lah salah satunya memang bertagi terus yang kedua apa namanya semacam bikin brosur tampil-tampil di sekolah-sekolah pelan-pelan tahu gitu tahu sedikit ada kemudian nah kendala yang pertama itu jadi memperkenalkan usaha kita ke orang gitu itu enggak juga butuh waktu kemudian kendala yang kedua masuk ke proses perekrutan karyawan karena nggak banyak di kita yang generasi juga yang bisa desain grafis itu juga jadi kendala di teman saya yang percetakan gitu ketemu kemudian susah ya bisa korektur atau sesuatu nah ini juga tips buat kalian juga ya kalau nanti kalian TKC mungkin nggak terlalu spesifik ke situ itu mungkin lebih ke di kafe ya tapi TKC mungkin ke jaringan kayak kabel apa internet atau mungkin itu tapi nggak apa kalian bakal dengan itu karena nggak mesti kalian bisa TKC tapi kerjanya di bagian jaringan nggak mesti bisa jadi kalian bagian desain grafis bisa jadi videografer gitu kan terus ganti kalau mungkin perlu sedikit cerita tentang usaha saya satu lagi videografer itu nanti di sini tapi kita fokus ke yang pertama nah yang pertama ini kendala yang jadi kedua masalah perekrutan karyawan kemudian ketiga adalah kendala pada saat menghadapi momen-momen tertentu contoh liburan sekolah dan yang kedua kemarin kayak COVID itu misalnya kita pada saat itu karyawan masih 5 tapi kita komitmen jangan sampai 0,1 gitu akhirnya kita kemudian melaksanakan supaya bisa delegasi ya paling ada 3 itu yang pertama perkenalkan kita atau pemerintah yang kedua karyawan yang ketiga itu menentukan siklus ya contohnya ya sebenarnya nggak semua menciptakan semua bisnis apapun mesti kadang ada musimannya menghadapi yang pas nggak musimnya itu gimana tantangan lah buat dulu waktu pas COVID kan itu karyawannya 5 Pak gimana cara menyediakan ya pendapatan pendapatan itu waktu COVID itu menurun bahkan hampir sampai 50% dan kita disuruh oleh
pemerintah waktu itu kan cuma apa kerja di rumah, ada yang terus makan hari sebagainya. Akhirnya kemudian kita oleh, jadi maksudnya cuma yang harusnya mungkin 1 hari berangkat jam 5 saya pergi untuk jadwal, kemudian misalnya kembali siang ya saya kumpulin tuh, terus saya berpaham bahwa kita semua tahu sedang krisis kan ya, kalau mau jadi harus mau harus saya mengambil kayaknya nggak mau solusi pertama kira-kira gimana sih, enggak saya tahu dulu nih kalau misalnya ya saya nggak maksa kalau misalnya mau cari berita lain yang mana mau kondisi mana kayak gitu, jadi ya kita berarti semua ya benar. Nah saya terus masuk ke karena kejadian itu saya masuk ke bisnis usaha saya yang ketiga itu juga. Sekali lagi saya nggak punya basic itu juga, fotografi itu nggak punya, tapi kemudian pada saat COVID itu ketika kesempatan hampir separuh yang surut gitu, kemudian ada rezeki di videographer itu ketika semua serba online, bahkan sekolah pun online itu kan. Jadi karena kebetulan karena saya kerja di kampus, kemudian saya juga butuh bantuan untuk buatkan kayak video profil kampus, kemudian untuk belajar online. Nah saya kemudian berbekal dari saya terus senang nonton film kan kebetulan. Nah waktu itu pas saya menjelang setelah riset dari yayasan membangun untuk ada lomba film waktu itu. Nah saya ditunjuk sebagai film lah saudaranya, terus ceritanya kebetulan salah satu belum yakin tulisan dari situ kemudian saya coba, terus COVID tuh kita pelajari, terus saya beli kamera sebagainya. Nah ternyata banyak tuh yang suka kemudian gitu ternyata butuh. Nah dari situ bisa untuk nambah yang untuk Optimus. Kalau videonya namanya Optimus Production biasanya terus ya itulah ya jalan ya kalau misalnya visualnya kalau saya ada salah, nah itulah yang ditambah serang. Oh, tanya di bawah boleh? Enggak apa-apa ngomong, enggak apa-apa. Ini namanya Optimus ya? Udah ide dari mana sih kok namanya? Itu dari video dari Transformers. Oh, pantesan ya. Robot. Robot itu Optimus Prime namanya. Nah kebetulan dulu tulis pertama film yang visual itu Transformers itu kan tokohnya Optimus Prime. Jadi saya lagi sama-samanya tuh. Nah kemudian pas mau buka ini, terus saya di sini kepala dibuka tuh seperti ya gitu. Dan karena saya juga nggak nemu nama itu udah motivasi sama sekarang pak. Berarti nggak ada Ada sisi nama toko itu tahu nggak? Tahu nggak Optimus? tahu aja. Sombrero gitu. Ini tugasnya bentuknya nanti di print makalah. Iya, makalah. Oh, judul makalah apa? Kita harus punya mesti, ya kan? Wawancara, ya, itu gitu. Nah, Ada saya tulisan project. tugasnya baca. Iya, project. Kan itu kelompok lain juga kayak gitu juga kan tempat lain. Nah kan pasti harus menyebutkan tempat, nah itu berarti masuk di situ tulisnya, iya kan. Misalnya wawancara KPU dengan founder yang khususnya building gitu. Karena nanti kalau misalnya nggak ada nama itu jadi tidak ini kalau sampai itu kelas ya, kelas 12 ya. Kalau PKL-nya apa? Kelas 12 awal. Untuk apakah sudah pernah buka usaha lain nggak sebelum di sini? Pokok sebelum karena gini saya harus kuliah S1 dan yang banyak kalau saya cerita dari
awal kritis yang apa saya memberikan sertifikat dan itu kan tahun 2009. Dan sebelum itu saya belum pernah berusaha. Bahkan saya dari sekolah karena saya nggak bisa awal karena tahu introvert ya. Saya agak ketiduran di situ. Nah, jadi saya nggak pede kalau mungkin akhirnya orang kayak itu bisa buka bisnis gitu. Karena biasanya orang bisnis kan orangnya yang extrovert ya, yang pintar tinggi gitu. Sama saya nggak, saya dulu pikirannya paling saya kecil orang gitu. Ya mungkin saya dulu sih memang, tapi untuk saya ini bisa berpikiran. Nah, sampai apa? Jadi yang kecil tadi di rumah sampai dengan kali saya belum pernah sebelumnya. Kalau yang setelah buka ini lah tadi yang saya bilang dari yang mungkin nanti tanya alamat juga nih Pak, biar pasti nanti. sini tulis sekarang nggak? Iya. Menurut nomor 199 Kompol. Buku itu alat bahan itu dari mana Pak buat ini? Kalau alatnya mesinnya saya belikan, kalau kertas saya beli juga, misalnya ya memang berarti tengah modal gitu. Kemudian komputer juga, komputer berikutnya ya memang ini bertahap ya, maksudnya ketika bawa pertama mungkin komputer bisa ya juga kan lama-lama ya karena butuh ya. Mau balik modal apa Pak? Ya kita pernah punya mesin warna juga, itu sih udah saya jual karena perawatnya susah banget. Mesin kopi hampir mirip sih, tapi lebih mahal yang warna. Jadi itu ini mesin kopi ini sama seperti mesin warna itu berapa? Akarnya hampir lebih kok 3 bulan. Ini kan beda kan mesin motor macam ada yang kecil, ada yang karena emang kebutuhan kita emang kayak itu aku misalnya itu cepat ya. Kalau yang kecil itu bisa tapi per menitnya itu nggak secepat ini. Biasanya kalau menit Pak. Jadi 1 menit misalnya ini bisa 50 Pak. Kalau yang kecil mungkin cuma 30. Keluarnya jadi sebenarnya cuma 30 nih kalau yang kecil. Oh ini bisa 50 Pak. Iya Pak, satu lagi ada biasa 40-an gitu. Pasti ada gimana bisa entah usaha besar atau kecil bisa mulai dari kadang kita hasil cetaknya yang sangat kemudian ada yang gajinya dengan sangat ya kita kembalikan, bahkan kita ada memberikan garansi misalnya kita ganti bisa bayar lagi gitu, tapi nggak punya kita bisa semaksimal mungkin supaya menguasai tepat. Terima kasih Pak sudah waktu. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir kita ada banyak terkata kebutuhan. Allah maaf ya Pak. Mohon maaf kami juga mau sampaikan. Oh, boleh silakan. Mau di sana boleh? Iya boleh. Terima kasih Iya Pak. boleh. Rumahnya mana? Saya Boleh. itu produksi apa? Sari ke utara. Sari itu tanya. Iya. Oh, betul. Kecamatan Ayam tapi di sini Mas. Oh, kau sih mana? Merok. Oh, iya. Iya. Oh dulu apa ya kebetulan ada lowongan aja sih di sini di Pak masuk sini aja. Kebetulan kami yang punya masih tetangga saya itu punya ditawarin di sini, akhirnya mumpung tidak kerja punya kerja di sini.
Dari sini udah berapa tahun? Saya dari tahun 2014 ya, jadi kita 10 tahun ya. Ya banyak sih, kayak bisa bikin buku atau apa ya, apa gitu lah. Apa dukanya kerja di sini? Pokoknya apa sih ya? Kayak dulu Sukanya sih ya gimana sih ya, ya biasa saja sih ya, nikmati aja lah kita pekerjaannya di sini gitu. Kalau dukanya sih apa ya, biasanya itu kalau bosnya kalau masih apa itu kerjaan itu tindakan cadangan gitu, maksudnya kondisinya gimana sangat rame jadi iya jadi kantor lah gitu ya, jadi gitu. apa tuh Iya, iya, namanya Mbak Asih. Iya. terima kasih ya. Sama.